الحمد لله حق حمده وكمال مجده وتمام الثناء عليه، نصلي ونسلم على نبيه وعلى آله وصحبه ومن تبع إحسان إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم اتقوا الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaahullah, alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi ini Allah tambahkan rasa cinta kita terhadap Islam. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus ditambah hidayah untuk menuju jalan, meniti kehidupan ini dengan jalan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam setiap detik dan menitnya dan hari-hari yang kita lalui kita senantiasa berpijak pada sunnah dan keteladanannya. Amin. Jamaahullah, pagi ini kita akan menjelaskan menurut tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 insyaallah. Jamaah, sebelum kita membuat atau menjelaskan ayat per ayat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini, ada sebuah muqaddimah yaitu tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Dikatakan dari Ma'qil bin Yasar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-Baqarah sinamul Qur'an wa darwatuh, nazala ma'a kulli ayat minha 80 malakan, wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil arsh fawusilat biha aw fawusilat bi suratil Baqarah wa yasin qalbar Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullah wad daral akhirah illa ghufira lahu faqra'uha ala mautakum. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Baqarah atau surat Al-Baqarah, yang artinya surat ini adalah apa? Baqarah itu apanya? Sapi betina, karena di dalamnya ada cerita tentang penyembelihan sapi betina untuk mengungkap kematian seseorang yang misterius di zaman siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Surat Al-Baqarah merupakan puncak Al-Quran, wa darwatuh, dan sesuatu yang sangat, yang intinya darwatuh. Nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malaka, turun bersama setiap ayat dari surat Al-Baqarah 80 malaikat, dan dikeluarkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu dari dari bawah arsy Allah. Kemudian disambungkan dengan surat Al-Baqarah dengan surat Al-Baqarah ayat kursi tadi. Dan Yasin adalah jantung Quran. Tidak membacanya seorang laki-laki yang dihendaki Allah dan menghendaki kampung akhirat kecuali Allah ampuni dia. Maka bacalah Al-Quran itu, atau kembalinya kemudian bacalah Yasin itu atas mautakum, mayit-mayit kalian. Maksudnya orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Jamaahullah, ada hadis-hadis yang lain. Kalau hadis tadi ada kedhaifannya dari seorang perawi, maka ada hadis-hadis yang senada dengannya. Sekiranya ada hadis yang dilemahkan dari sisi perawinya, namun kemudian banyak hadis-hadis yang lain yang mendukungnya, maka hadis itu masih masuk pada posisi sahih. Contohnya adalah likulli syai'in sanam wa inna sanamal Qur'an suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidah
ay Al-Quran ayatul kursi. Di setiap sesuatu punya puncaknya, dan puncak Al-Quran adalah Al-Baqarah. Di dalamnya ada satu ayat sebagai penghulu dari ayat-ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. La taj'alu buyutakum kuburan fa innal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian kuburan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah tidak masuk kepadanya syaitan. Jadi kalau kita resapi Pak, di surat-surat Baqarah itu pada umumnya selain bicara tentang klasifikasi orang-orang yang bertakwa, orang kafir, munafik, di akhir-akhir itu cerita tentang apa? Ayat-ayat tolak. Jadi ayat talak yang paling banyak itu hanya di Al-Baqarah. Penutupnya adalah apa? Ayat-ayat tentang sholat. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Menurut para mufassir, begitu memang mudahnya orang untuk kemudian apa? Bercerai. Sehingga sampai dibahas begitu apa? Banyaknya ayat-ayat tolak. Contohnya enggak jauh-jauh, pengadilan agama kita aja sendiri. Apa namanya? Banyuwangi ini kelas tertinggi untuk apa? Angka perceraian. Tapi sekiranya kemudian orang-orang itu kemudian menjaga sholatnya, maka apa? Peluang-peluang cerai, peluang-peluang talak, peluang-peluang untuk berpisah, peluang-peluang untuk gaduh di rumah tangga itu apa? Akan terhindar ketika seseorang menjaga sholat. Dalam hadis yang lain, inna syaitan yakhruju minal bait idza sami'a surat al-Baqarah tuqra'u fihi. Sesungguhnya syaitan akan keluar dari rumah yang dia dengar, setan itu ada surat Al-Baqarah yang dibacakan di dalamnya. Bahkan ada hadis yang lain mengatakan bahwa masa keampuhan, masa ampuhnya surat Al-Baqarah itu ketika dibaca di sebuah rumah itu sampai 3 hari Pak. Jadi ketika kita baca surat Al-Baqarah, maka apa? Syaitan gak akan masuk sampai apa? 3 hari. Nah, baru kalau nggak dibacakan lagi, maka apa? Syaitan punya peluang untuk masuk lagi. Dalam hadis dikatakan, man qara'aha fi baitihi lailatan lam yadkhulhu syaitan salasa layalin wa man qara'aha fi baiti naharan lam yadkhul syaitan salasata ayyam. Sesungguhnya siapa yang membaca surat Al-Baqarah di rumahnya pada satu malam, maka syaitan tidak masuk 3 malam. Siapa yang membaca di siang hari, maka juga apa? Tidak masuk selama 3 hari. Bahkan jamaah rahimahullah, surat Al-Baqarah ini menjadi identitas kemuliaan seseorang. Jadi pernah Rasulullah SAW mengutus para utusan-utusan, dan alat tesnya Rasulullah untuk mengutus para utusan itu bukan apa? Bukan yang lain. Bukan ditanya sangunya, bukan ditanya kendaraannya apa, tapi apa? Alat tes Rasulullah dalam mengutus para pasukan adalah apa? Para utusan-utusannya adalah Al-Quran. Maka ditanya, kamu hafal berapa? Kamu hafal surat apa? Kamu apa? Maka ketika Rasulullah tanya, ama'aka suratul Baqarah? Apa kamu punya hafalan surat Al-Baqarah? Anak yang masih belia itu, yang akan diutus ke satu daerah, mengatakan, na'am. Maka kemudian Rasulullah katakan, idhab fa anta amiruhum. Kamu pergi dan kamu menjadi pemimpin delegasi, pemimpin utusan.
Sehingga ada orang mengatakan dalam hadis ini, wallahi ma mana'ani an ata'allama al-Baqarah illa inni khasyitu alla aquma fi. Demi Allah, enggak ada yang mencegahku untuk belajar Al-Baqarah kecuali saya takut untuk tidak mengamalkannya. Maka Rasulullah katakan, ta'allamul Qur'an waqra'uhu. Belajarlah Al-Qur'an dan bacalah. Fa inna masalal Qur'an liman ta'allamu faqara'a wa qama bihi kamasali jirabin mahsyuin miskan yafuhu rihu fi kulli makan. Sesungguhnya perumpamaan orang yang belajar Al-Qur'an dan membacanya seperti kendi. Kendi terbuka, di dalamnya ada minyak kasturi. Kira-kira tak? Kalau di rumah ada gentong terbuka, di dalamnya ada apa? Minyak wangi yang sampai 10 liter terbuka. Kira-kira rumah kita baunya apa? Wah, wangi, harum. Wa masalu man ta'allama fayarqudu wa huwa fi jawfi kamasali jarabin uqiya alamis. Sementara orang yang belajar Al-Quran dan dia kemudian tidur dengannya, artinya tidak maksimal dalam mengamalkannya, tapi dia hafal, dia belajar Al-Quran, maka dia seperti kendi, gentong yang tertutup tapi di dalamnya apa? Minyak kasturi. Tetap wangi enggak rumahnya? Oh, tetap wangi. Inilah keutamaan surat Al-Baqarah, jamaahillah, dan secara umum keutamaan Al-Quran yang diperumpamakan seperti orang yang mempunyai gerabah atau kendi yang di dalamnya minyak kasturi. Maka jamaahillah, tentunya tidak menafikan dari ayat-ayat yang lain dari keutamaan-keutamaannya. Yang jelas bahwa orang-orang yang kemudian mereka membaca Al-Quran, mereka mendalami Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran adalah seutama-utama makhluk. Karena kalau kita lihat fakta ya, Muslim di negeri kita ini, Muslim mayoritas terbesar di dunia ini. Nggak ada jumlah muslim terbanyak di dunia ini kecuali apa? Di negeri kita. Tapi terhadap ayat-ayatnya sendiri, terhadap Al-Qur'annya takut. Ya kan? Takut. Misalnya kalau kita lihat tentang ayat Kisos. Wow. Kenapa sekarang ini begitu murahnya apa? Begitu murahnya nyawa. Bisa kadang-kadang dibuat sebuah konspirasi satu kelompok menghilangkan nyawa seorang yang malah menjadi apa? Menjadi pembantunya misalnya. Atau kalau kita lihat kasus Kanjuruhan itu, stadion itu, wah, ratusan nyawa melayang begitu rupa. Nah, kalau kita kembali kepada hukum Islam yang namanya kisos, masya Allah, mulia sekali, Pak. Apa itu kisos itu? Pembalasan nyawa dengan nyawa, luka dengan luka, dan itu adalah apa? Panduannya dari Allah, bukan dari ulah pikir manusia. Dan bagaimana mulianya Islam dalam menghargai, dalam memelihara nyawa. Sampai Rasulullah katakan, la zawalul dunya ahwanu indallah min zawali rajulin muslim. Hilangnya dunia ini, kata Allah, lebih
enteng, lebih ringan daripada hilangnya nyawa. Masya Allah. Sekiranya ahli waris memaafkan, Masya Allah, maka seorang yang membunuh nyawa tanpa dibenarkan dalam pandangan syariat itu harus nebus 100 ekor unta. 100 ekor unta itu 40-nya sudah dalam keadaan bunting. Kalau disetarakan dengan dinar, maka 1000 dinar. 1000 dinar itu kalau disetarakan dengan emas hampir 3 kilogram emas. Wow, kira-kira ahli waris langsung kaya kan? Artinya itu satu contoh kasus dalam apa? Dalam penegakan hukum kisos misalnya. Sehingga Allah sendiri menutup ayat itu dengan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam diri kamu itu kalau kamu mau menerapkan kisos maka ada kehidupan yang sebenar-benarnya. Artinya apa? Ada penghargaan kehidupan yang wah indah penuh berkah. Kalau kau tinggalkan, justru begini nih, kacau, balau. Nyawa tidak punya harganya. Kembali ke surat Al-Baqarah jemaah. Maka dengan ayat-ayat atau dengan hadis-hadis tadi mudah-mudahan kita senantiasa sering membaca surat Al-Baqarah dan kemudian mengamalkannya, dan tentunya kemudian ada sebuah akibat langsung, yaitu apa? Keharmonisan keluarga, keharuman suasana hidup dalam rumah tangga, dalam masyarakat, karena telah dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti seseorang mempunyai kendi, di dalamnya ada minyak kasturi. Jamaahullah, kita kembali kepada Al-Baqarah yang diawali dengan alif lam mim. Bacanya bukan alama, tapi bacanya apa? Per huruf, alif lam mim. Banyak penafsiran di dalamnya. Bahkan membaca huruf-huruf ini saja pahalanya 10 kali lipat bahkan lebih. Alif satu huruf berpahala 10 kali lipatnya. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan penafsirannya hanyalah milik Allah. Ada yang mengatakan alif adalah Allah, lam adalah malaikat, mim adalah Muhammad. Namun penafsiran yang lebih pada pemaknaan yang disepakati bahwa alif lam mim adalah huruf-huruf yang Allah lebih tahu pemaknaannya, dan dia adalah dari huruf-huruf hijaiyah yang kemudian dari huruf-huruf hijaiyah itu Allah susun menjadi kalamnya, dan dari kalamnya lah menjadi mukjizat bagi siapa? Nabi Muhammad dan umatnya, yang melebihi mukjizat siapapun dari para nabi dan rasul. Bahkan sekiranya masih ada umat-umat selain Nabi Muhammad, maka hendaklah dia apa? Mengimaninya dan berserah diri kepada mukjizat yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad SAW, dan mukjizat yang lain-lain tidak berlaku. Jamaahullah, Dzalikal kitab la raiba fi. Dzalika artinya apa? Itu. Namun kalau kita lihat terjemah Al-Quran dimanakan apa? Hada, dinamai atau dimaknai hada ini. Ini merupakan dari sebuah keindahan makna bahasa atau makna sastra Arab, bahwa makna dzalika dimaknakan ini, yang arti sesungguhnya adalah itu, sebuah keagungan, bahwa Al-Quran yang agung ini begitu dekat kepada diri hambanya yang ingin mengambil petunjuk darinya. Al-Kitab artinya adalah Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam istilah bahasa, kalimat ini adalah kalimat berita, Pak.
kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Kalimat berita, kalimat khobariyah. Namun kalimat khobariyah ini mempunyai makna kalimat produktif, kalimat perintah atau kalimat larangan. Apa kalimat perintah di dalamnya? Yaitu atau kalimat larangan di dalamnya, yaitu bahwa ini kitab ini jangan kau ragukan di dalamnya. Jangan kau ragukan di dalamnya. Jadi dalam beriman, dalam berkeyakinan, dalam prinsip kita meyakini Allah dan Rasulnya dan iman-iman yang lain, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Bahkan kalau kita rujuk makna raib dalam tafsir Ibnu Katsir ini, keraguan yang di dalamnya ada tuhmah, keraguan yang di dalamnya ada tuduhan tanpa dasar ilmu. Beda dengan kata-kata syak. Kalau syak itu sekedar ragu biasa, bimbang. Tapi kalau raib artinya apa? Keraguan yang dicampuri dengan tuduhan-tuduhan. Sehingga Rasulullah apa tuduhan kepada beliau? Gila. Apa tuduhan kepada beliau? Tukang sihir. Apa tuduhan kepada beliau? Tukang syair. Apa tuduhan beliau? Macam-macam. Yang tuduhan-tuduhan itu adalah ternyata tidak ada dasar ilmunya sekali. Sehingga kemudian Allah menghibur Rasulullah SAW, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Kamu Muhammad dengan nikmat Tuhanmu berupa Quran, berupa Islam ini enggak disebut gila. Sebagaimana dituduhkan oleh kaummu sendiri, katanya kamu gila. Enggak, kamu tidak gila. Kamu justru ada pada pahala yang terus menerus. Kamu justru pada posisi keagungan akhlak yang tinggi ketika berinteraksi, ketika bergaul dengan Al-Quran. Nah, justru Al-Quran itu syifa, obat. Maka jangan takut untuk dituduh. Wah, sabone ini masjid ekstrim itu, ekstrim. Oh, sabone pakaiannya was radikal. Apalagi julukan yang apa? Ternyata juga disematkan kepada apa? Umat-umat akhir zaman ini. Gak perlu takut, Allah sudah menghiburnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak gila kamu, mat. Justru Al-Quran menjadi apa? Obat bagi mereka yang membacanya, mereka yang mempelajarinya. Bahkan jamaah nikullah, maka dengan kemudian kita mengimani Alkitab dan tidak meragukan di dalamnya, maka tentunya ada tuntutan untuk apa? Kita mengambil Al-Quran ini secara kafah, secara sempurna, totalitas. Jangan dipilih-pilih, jangan dipilah-pilah. Aku seneng ayat zakate krono sugiye, tapi malas salate karena apa? Musibah lho aku. Aku seneng apa lagi? Kalau laki-laki poligaminya, karena nggak seneng pada. Ya mahrikullah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa petunjuk di situ? Mempunyai arti adalah nur. Apa nur itu? Cahaya. Sehingga jamaah nikullah, dengan cahaya inilah yang kemudian kita meniti dunia ini tidak dalam kegelapan, tidak dalam kebingungan, tidak dalam kekacauan, karena ada cahaya. Tapi ada satu ayat yang kemudian juga miris bagi kita. Wis ono lampu, sudah ada apa? Cahaya. Lah kok malah berselisih macam-macam, geger karepe dhewe. Itu siapa itu? Ahlul kitab. Gimana itu? Di surat Al-Bayyinah itu.
Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Enggak berpecah belah iku wong sing jenenge ahlul kitab. Sapa iku? Yahudi dan Nasrani. Wis enek keterangan, wis enek lampu, wis enek hidayah, malah apa? Benceng keweng dhewe, malah apa? Rame, malah saling berselisih dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai punya sifat seperti mereka. Sudah ada lampu terang, maka manfaatkan untuk apa? Meniti jalan ini dengan baik agar tidak tertabrak-tabrak, agar enggak belangsakan, agar enggak tersesat. Makanya dipermisalkan seperti apa? Laron, Pak. Laron itu ada lampu. Wih, ngerubungi lampu. Tapi kemudian Pak, malah saling tabrakan breng enggak karu-karuan. Kemudian Pak, di bawah lampu kemudian banyak kita dapati laron yang mati. Nauzubillah. Maka Al-Qur'an bukan itu. Sehingga ada ayat yang mengatakan sekiranya Allah turunkan selain Al-Quran maka akan terjadi pecah belah. Dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk justru apa? Mempersatukan umat, mempersatukan hamba-hamba Allah ini dalam petunjuknya. Bahkan kalau kita lihat ada redaksi-redaksi yang lain, Al-Quran itu bukan sekedar hudan lil muttaqin, tapi bahkan apa? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Lu kok iso? Al-Quran menjadi apa? Petunjuk bagi manusia. Masya Allah kalau kita lihat Al-Quran, Pak, yang bicara tentang rambu-rambu katulistiwa, rambu-rambu auro tuh, udara ini. Mana kita belajar? Dari mana? Al-Quran. Bagaimana kemudian manusia belajar makan yang baik, punya pola makan yang thayyib, yang berprotein, yang bervitamin. Dari mana? Dari Al-Quran. Sehingga di kehidupan mana itu? Eropa sana, orang-orang non muslim itu senangnya pada makanan apa? Menu muslim, menu yang halal. Karena apa? Pasti dijamin baiknya. Nah, itu menjadi ciri bahwa apa? Al-Quran bukan sekedar hudan lil muttaqin, tapi hudan linnas. Jamaahillah, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Apa arti takwa? Takwa adalah kata-kata waqayaqi yang artinya apa? Menjaga. Maka al-muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaahillah, oleh karenanya mudah-mudahan dengan ayat ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa tidak ada keraguan sedikit pun dalam memahami, dalam mensikapi, dalam memahami, dalam melaksanakan apa yang Allah telah turunkan dari ucapan-ucapannya, dari kalam-kalamnya, dari petunjuk-petunjuknya. Banyak ayat-ayat yang menegaskan bahwa dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Contohnya di surat As-Sajadah, Alif Lam Mim, Tanzilul Kitabi la raiba fihi min Rabbil Alamin. Diturunnya kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, dari Rabb, dari Tuhan pemilik alam semesta ini. Dan jamaahillah, Al-Quran sebagai sesuatu yang tidak diragukan, di dalamnya ada beberapa manfaat. Ada yang Allah firmankan di surat Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang menjadi obat, rahmat bagi orang-orang mukmin dan tidak menambah pada orang-orang zalim kecuali kerugian. Ya ayuhan nas, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin.
Wahai manusia, telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu, obat di dalam jiwa, petunjuk, rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka jamaah Allah, dengan kajian subuh ini, mari kita jadikan Al-Quran benar-benar peta hidup, petunjuk hidup dalam kehidupan kita. Kerumitan, kekisruhan, kekacauan yang kita dapati dalam kehidupan ini tidak lain ketika orang jauh dari petunjuknya. Begitu pula dalam kapasitas dan level kita hidup berjamaah sebagai sebuah bangsa atau negeri yang dinamai Nusantara atau Indonesia ini. Kerumitan-kerumitan terjadi, kerancuan-kerancuan terjadi, kesemrawutan-kesemrawutan terjadi. Karena apa? Jauhnya penduduk ini dari apa? Dari rahmat Al-Quran, dari petunjuk Al-Quran, dari nasihat-nasihat Al-Quran. Maka kita punya kewajiban untuk mengembalikan kehidupan ini kepada apa? Petunjuk Al-Quran, kepada rahmat Al-Quran, kepada nasihat-nasihat Al-Quran. Maka terjadilah dan terbentuklah baldah tayyibah wa rabbun ghafur, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.